Hai semuanya, kembali lagi di Emedetrick Tutorial Inovasi masa kini. Di video kali ini agak sedikit spesial karena kita punya barang baru, yaitu TFT touchscreen ya. TFT touchscreen 2,4 inch 320 pixel kali 240 pixel nih. Nah, dengan LCD touchscreen ini, kalian bisa membuat sebuah display. Contohnya nih, kalian membuat sebuah sistem untuk menyalakan atau mematikan lampu, tapi buttonnya atau tombolnya kalian ganti dengan tombol yang ada di touchscreen ini. Nah, kalian bisa pencet melalui touchscreen tersebut. Atau misalnya monitoring sesuatu gitu. Nah, dengan display ini tuh tampilannya bisa lebih menarik dan lebih lebih user friendly gitu, lebih keren aja karena kita bisa berinteraksi menggunakan layar touchscreen ini. Kalian bisa membuat kalkulator, bisa membuat HP mini mungkin atau jam digital mini yang keren menggunakan LCD ini. Nah, untuk LCD-nya kalian bisa beli di Freelab. Itu adalah salah satu toko rekomendasi gua. Ketika gua beli itu nggak pernah terjadi masalah. Gua udah beli udah lama banget di sana, udah sering beli di sana juga. Mulai dari kuliah kalau nggak salah itu juga pernah belanja di sana. Dan belum ada sampai sekarang gua nggak pernah mengalami masalah untuk komponennya atau kerusakan pada komponen. Pokoknya aman deh. Nah, toko-toko yang gua rekomendasikan adalah toko-toko yang gua sendiri pernah belanja. Jadi gua nggak asal rekomendasiin, cuy. Pokoknya kalian bisa coba belanja di sana karena gue udah ngalamin sendiri nih. Sebelum mulai, buat teman-teman yang baru banget mampir ke channel ini berisi tutorial robotik, tutorial inovasi, dan informasi teknologi. Untuk itu, dukung channel ini dengan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk terus mendapat informasi terbaru mengenai channel ini. Tenang aja boy, subscribe itu gratis kok. Nah, di percobaan kali ini, kita membutuhkan satu buah TFT 2,4 inch ya. Lalu sebuah Arduino Uno. Nah, di sini kita lihat dulu untuk TFT-nya. Ketika kalian beli TFT screen ini, kalian juga disertakan dengan pena touchscreen-nya. Jadi kalian bisa menggunakan display-nya, menggunakan pena atau tangan kalian. Nah, di sini kita lihat dulu penampakan di depannya, bentukan depannya ya. Di sini ada tombol yang terhubung dengan tombol reset pada Arduino. Jadi kalau misalnya program kalian ngebug atau error atau misalnya stuck gitu kan, kalian bisa reset tanpa harus membuka LCD-nya. Jadi kalian bisa menggunakan tombol yang ada di atas ini. Nah, lalu kita lihat ke belakang di sini. Nah, di sini adalah pin-pin yang akan terhubung dengan Arduino. Nah, ketika kita menggunakan Arduino Uno, kebanyakan pinnya itu akan terpakai, sehingga ketika kalian ingin menghubungkan LCD ini dengan perangkat lain, kalian memiliki pilihan pin-pin yang terbatas. Nah, kalau misalnya tetap maksa nih pakai Arduino Uno, kalian tetap bisa menggunakan LCD-nya dan menggunakan beberapa pin yang tersisa. Kalian bisa lihat di sini. Nah, kalau kita colokin di sini pin yang 2 di bawah ini nggak kepake, sehingga kita bisa lihat pin TX dan RX atau 0 dan 1 di sini ketika kita menggunakan LCD ini tidak terpakai gitu. Nah, gimana cara ngubunginnya? Kalian harus solder sendiri dari belakang gitu atau menggunakan konektor lain. Jadi gue saranin ketika kalian menggunakan LCD touchscreen ini, TFT ini, dan kalian ingin mengontrol beberapa peralatan, misalnya sensor dan lain-lain, kalian gunakan Arduino yang besar seperti Arduino Mega ini. Nah, ketika kita memasangnya menggunakan TFT ini, maka akan banyak tersisa port-port sisa yang lain gitu. Nah, tapi kalau misalnya Arduino Uno ini kita bisa untuk belajar aja nih. Nah, kayaknya untuk nampilin aja cukup deh, sama ada beberapa pin yang masih kosong. Cuman permasalahannya kita harus solder sendiri dari belakangnya kayak gitu. Nah, lalu kalau kita lihat lagi nih, di sini ada untuk memory card-nya. Nah, di sini memory card ini berguna untuk menyimpan gambar-gambar yang ingin kita tampilkan pada LCD tersebut. Nah, misalnya kalian pengen ada logo perusahaan atau logo kalian sendiri gitu, kalian pengen tampilin di sini bisa. Nah, itu harus disimpan dulu di memorinya. Nah, selanjutnya kalau mungkin ada foto-foto yang bisa mau ditampilin juga bisa. Tinggal simpan aja di memori, nanti kita tinggal panggil aja gambarnya. Oke, di video kali ini kita akan membuat sebuah kalkulator digital dan juga akan menampilkan beberapa animasi yang bisa kita tampilkan pada LCD ini. Untuk itu tonton terus sampai habis. Langsung aja kita mulai percobaannya. Kita akan langsung aja pasang nih untuk LCD-nya. Nah, cara masangnya cukup gampang. Kalian tinggal pasin aja. Jadi pin yang paling bawah ke yang paling bawah pada Arduino, diratain aja kayak gini. Oke, lalu yang sudut kiri di sini juga sama.
Jadi paling belakang ketemu paling belakang, dan yang kanan juga seperti itu. Lalu tinggal rapetin aja. Oke, udah gini doang untuk rangkaiannya. Nah, kalau misalnya di Arduino Mega, nah nanti space-nya akan banyak nih untuk portnya yang masih tersisa. Kalian bisa pakai selain Arduino Mega, yang penting portnya yang panjang, yang lebih ya. Nah, di sini kita tinggal langsung aja hubungkan ke kabel USB kita. Lalu ujung satunya kita hubungkan ke PC, laptop, atau HP Android kalian. Nah, setelah USB tadi terhubung dengan PC atau laptop kalian bisa download program dan library untuk TFT Screen ini di deskripsi di bawah. Di situ ada linknya, kalian bisa download menggunakan Google Chrome supaya tidak terjadi error. Nah, buat teman-teman yang baru banget belajar Arduino, silahkan klik link di kanan atas ini. Di situ dijelaskan bagaimana cara menggunakan Arduino, di mana download softwarenya, dan tutorial dasar Arduino itu sendiri. Lengkap di sana, kalian bisa cek video gue yang sebelumnya. Nah, setelah kalian download programnya, di sini ada 2 buah file. Yang pertama TFT Calculator dan SPFD5408 Master. Nah, ini adalah library-nya. Kalian tinggal pasang dulu library-nya. Caranya, kalian buka aplikasi Arduino kalian, lalu kalian ke Sketch, lalu Include Library, dan Add Zip Library. Nah, lalu kalian pilih di mana kalian menyimpan file yang telah kalian download tadi. Nah, di sini ada SPFD5408 Master, kalian pilih, lalu kalian open. Nah, di sini karena gua sudah memasang library tersebut, maka muncul notifikasi berwarna orange. Kalau kalian nanti bakalan warnanya biru aja tuh. Nah, kalau sudah, kalian bisa cek apakah library-nya sudah terpasang apa belum di file, lalu examples, lalu kalian pilih yang paling bawah. Di situ ada SPFD5408 Master. Nah, untuk tes awalnya, jadi kita akan mengecek apakah pixel atau titik-titik pada LCD tersebut ada yang bermasalah atau enggak. Mana tahu nanti kalau kalian pasang gambar, ada yang enggak muncul gambarnya karena ada pixel yang rusak. Nah, kalian lalu pilih contoh yang ini, graphic test. Kita buka programnya, graphic test. Nah, di sini kita akan mencoba beberapa animasi untuk memastikan apakah LCD kita tersebut ada masalah apa enggak. Nah, kalian tinggal verify aja dengan klik centang ini. Kalau sudah done compiling di sini artinya tidak ada error di programnya, dan lalu kita pastikan portnya ya di tools. Lalu boardnya kalian pilih Arduino Uno. Kalau kalian pakai Arduino Mega tinggal pilih Arduino Mega. Lalu portnya kita centang yang COM5 Arduino Uno. Nah, pastiin lagi sudah tercentang untuk portnya. Kalau sudah, tinggal upload aja dengan klik tanda panah ke arah kanan ini. Nah, setelah programnya masuk, dia akan ngetes grafik-grafik yang ada pada LCD tersebut. Adakah pixel-pixel yang rusak gitu kan? Nah, di sini kita bisa lihat. Oke, kita lanjut ke program selanjutnya. Oke, selanjutnya kalian buka folder TFT Calculator. Di situ ada folder lagi. Nah, kalian buka program yang TFT Calculator. Nah, di sini adalah program untuk menampilkan kalkulator pada LCD kalian, sehingga kalian bisa membuat sebuah LCD yang berisikan sebuah kalkulator. Nah, di sini kalian tinggal pilih lagi verify untuk memeriksa apakah ada error atau enggak pada programnya. Nanti di video selanjutnya kita akan coba menampilkan gambar dan teks-teks yang bisa kita custom dengan sesuka kita. Font-font yang keren bisa kita masukin ke dalam LCD tersebut. Nah, kalau sudah done compiling di sini, kita bisa pilih lagi, cek lagi ya tools. Boardnya udah Uno dan COM-nya udah yang COM5 ya, sesuai dengan yang muncul di sini ya, tergantung PC dan USB kalian. Nah, kalau sudah, kita tinggal upload aja programnya.
Nah, di sini done uploading, berarti sudah selesai. Nah, teman-teman kalau yang mengalami masalah ketika upload di sini, misalnya ada AVR-do di situ kan. Nah, biasanya itu karena Arduino kita sedang terkoneksi dengan power lain gitu, atau misalnya Arduino sedang bekerja sedikit lebih keras sehingga terjadi masalah di situ ketika menampilkan animasi-animasi terus kita upload program baru, dia akan terjadi masalah. Nah, tipsnya adalah teman-teman bisa cabut dulu kabel USB-nya. Yang pertama ya, cabut dulu kabel USB yang menuju ke laptop kalian, lalu cabut LCD-nya untuk memisahkan power dari untuk memisahkan konsumsi power LCD yang terhubung dengan Arduino tersebut. Nah, setelah itu kalian hubungkan lagi si Arduino ke komputer atau PC kalian tanpa terhubung dengan LCD. Jadi LCD-nya kita copot dulu tadi. Nah, lalu kita coba lagi ke tools, selalu cek lagi portnya dan boardnya. Jadi boardnya pastikan Arduino, COM-nya sudah tercentang, lalu kalian verify dulu, lalu kalian upload, seperti itu. Nah, kalau sudah done uploading, baru kalian pasang si LCD-nya, seperti itu, untuk mengatasi error-error yang biasa terjadi pada pemrograman hardware. Begitu teman-teman. Dan setelah programnya terupload seperti ini, maka akan muncul sebuah keypad seperti ini ya, digital keypad yang bisa kita tekan-tekan nih. 7, 8, 9, 4, 5, 6 1, 2, 3 C untuk hapus semuanya. Seperti kalkulator biasa. Nah, di sini kalian bisa lihat, kita bisa mengaplikasikannya sebagai kalkulator. Misalnya 74 dikali 2 sama dengan 148, kayak gitu. Lalu kita clear, lalu 45 dikali 5 sama dengan 225. Nah, kayak gini teman-teman semuanya. Kita bisa juga pakai tangan ya. Kita clear 54 kali 6 sama dengan kayak gitu. Nah, mungkin di video selanjutnya kita akan kembangkan lagi LCD ini untuk misalnya menyalakan mematikan lampu atau menyalakan mematikan motor misalnya. Atau bisa juga untuk mengcustom huruf-huruf sesuai font atau tulisan jenis huruf yang sesuai dengan keinginan kita, dan juga bisa menampilkan gambar-gambar yang kita inginkan. Untuk itu, dukung terus channel ini dengan klik subscribe, like juga, share ke teman-teman kalian, dan terus dukung channel ini. Sampai jumpa di percobaan selanjutnya.